Hari ini saya akan jelasin tentang malaria. Nanti kalau misalnya saya jelasinnya kecepatan atau emang ada yang nggak paham di tengah-tengah, langsung interupsi aja ya, langsung potong aja. Biar gak lupa juga kalau tanya di akhir. Pertama, malaria kalian tuh harus tahu tentang anatomi dari hepar. Nah, hepar ini dibagi kalau secara umum kan dibagi dua bagian kan, dua lobus, lobus kanan sama lobus kiri. Ini yang lobus kanan, ini yang lobus kiri. Tapi ada klasifikasi yang dipakai sekarang itu berdasarkan klasifikasi Quino. Nah, di klasifikasi Quino itu ini dibagi jadi sebenarnya 9 segmen. Di sini di nomor 4 itu ada segmen A sama segmen B. Segmen A itu yang atas, segmen B itu yang bawah. Dari segmen 1 sampai segmen 4B itu ada di lobus kiri, sedangkan dari segmen 5 sampai segmen 8 itu ada di lobus kanan. Terus fungsinya apa sih adanya segmental dari hepar-hepar ini? Fungsinya itu sebenarnya untuk pembedahan ataupun untuk operasi di hepar atau nanti pemotongan lobusnya atau dia transplantasi itu sangat berperan penting. Kita tahu segmen-segmen dari hepar. Terus di sini yang kalian harus tahu posisi dari gallbladder, terus dari portal vein atau vena porta. Nah, vena porta ini merupakan salah satu vena yang dia itu ngalirin darah nggak ke jantung. Kan kalau vena dia ngalirin darah ke jantung kan. Sedangkan kalau vena porta itu nggak ke jantung, tapi dia ke hepar. Jadi dia itu darahnya dari sistem pencernaan menuju ke hepar, nanti baru dari hepar itu akan dibawa ke jantung melalui vena hepatika yang masuk di vena cava inferior. Fungsi hepar sendiri itu kan kita tahu kalau misalnya dia bisa buat metabolisme bilirubin, terus dia juga bisa detox sebagai detox racun kan. Nah makanya semua darah yang dari pencernaan itu dibawanya ke hepar. Nah, terus di sisi belakangnya yang harus kalian tahu itu adalah impresio-impresionya, di mana hepar itu punya beberapa impresio. Yang pertama impresio gastrika, berarti di daerah sini. Impresio gastrika itu adanya di lobus kiri belakang. Nah, di daerah sini itu nempel nih gasternya. Terus ada impresio duodenalis. Impresio duodenalis itu di lobus dextra inferior. Terus juga ada impresio kolika. Di sini yang nempel berarti versum. Terus ada impresio rarenalis sama impresio suprarenalis. Ini ada gallbladder. Gallbladder itu letaknya di lobus dextra. Terus selain itu kita juga harus tahu anatomi dari spleen. Spleen itu sebenarnya ada dua bagian atau dua permukaan, yang permukaan diafragmatika sama yang visceral. Yang diafragmatika itu berarti dia yang nempel di bagian diafragma, itu biasanya lebih halus permukaannya. Sedangkan kalau yang bagian visceral itu banyak cekungannya karena dia banyak impresionya, sama kayak tadi bagian posterior dari hepar. Nah, di sini kalau di spleen itu impresionya itu ada gaster, ada kolik sama ada renal. Ini yang renal, ini yang gastrik, ini yang bawah itu yang kolik. Nah, kalian harus tahu apa itu malaria. Malaria itu adalah infeksi darah yang disebabkan sama parasit Plasmodium plasmodium. Nah, vektornya itu adalah Anopheles gambrie kalau mau lebih lengkap, yang betina. Terus dia itu ada 5 jenis sebenarnya, ada falciparum, malariae, ovale, vivax, sama nulesi. Terus kalian tuh harus tahu kalau misalnya diinfeksi, kalian harus tahu apa yang dimaksud dengan hospes definitif, apa yang dimaksud dengan hospes sekunder, apa yang dimaksud dengan hospes reservoir atau reservoir. Yang dimaksud sama hospes definitif itu ketika si agen itu dia bisa berkembang jadi fase matur dan dia bisa bereproduksi. Intinya dia bisa bereproduksi. Kalau yang sekunder, dia itu bisa berkembang sampai fase matur, tapi dia tidak bisa melakukan reproduksi. Kalau reservoir, agennya itu tidak ada perubahan stadium. Jadi kalau misalnya dia masuk di stadium 1, ya dia akan keluar juga di stadium 1. Gitu. Contohnya nih ya, kalau pada malaria itu dia punya dua siklus, siklus di nyamuk sama siklus di manusia. Yang mana yang hospes definitif,
Yang hospes definitif adalah yang nyamuk, karena agen malaria yaitu Plasmodium dia bereproduksi di tubuh nyamuk. Sedangkan di manusia dia itu cuma berkembang menjadi fase matur, tidak melakukan reproduksi di tubuh manusia. Terus di sini kan tadi saya bilang ada Plasmodium falciparum, Malariae, Ovalus, Vivax, sama Knowlesi. Nah, yang Knowlesi ini sebenarnya itu jarang atau bahkan nggak ada karena dia penularannya itu dari monyet. Terus kalau Plasmodium falciparum itu nama lainnya Tertiana maligna. Kalau Plasmodium malariae itu namanya Quartiana. Plasmodium ovale itu namanya Tertiana. Vivax itu juga Tertiana. Nah, Vivax ini punya nama lain, ovale like. Jadi itu jadi Plasmodium ovale sama Plasmodium vivax dari siklus hidupnya sampai dia nanti akhirnya ditata laksana itu sama, benar-benar sama sampai obat-obatnya. Nah, terus apa sih yang dimaksud sama Tertiana maligna? Tertiana pertama, Tertiana terlebih dahulu. Tertiana itu dia ini adalah tipe demamnya. Jadi tipe demamnya itu setiap 2 hari sekali. Kenapa bisa 2 hari sekali? Ini disebabkan karena proses dari patogenesis dari plasmodiumnya sendiri, di mana dia itu nanti ada fase di pembuluh darah dan ada fase di eritrosit. Terus kalau misalnya Quartiana itu demamnya itu 3 hari sekali. Sama juga karena proses dari Plasmodium malariae itu ada yang di luar, ada yang di dalam pembuluh darah, ada yang di dalam eritrosit. Nah, kalian juga harus tahu kalau malaria itu dia punya 3 trias. Triasnya itu ada menggigil, ada demam, sama ada berkeringat. Terus kalian juga harus tahu gimana cara bedainnya morfologi dari Plasmodium. Nah, pertama itu ketika kalian lihat preparat Plasmodium, kalian harus lihat eritrositnya terlebih dahulu. Apakah eritrositnya itu membesar atau enggak? Kalau itu membesar, itu kemungkinan adalah Plasmodium vivax ataupun Plasmodium ovale. Terus kalian beda ini dari fase ringnya, dari trofozoitnya, dari skizonnya, sampai dari gametositnya. Kalau dari fase ringnya, kalian itu bisa bedain dari kromatin sama sitoplasmanya. Kalau misalnya yang Vivax, kromatin dan sitoplasmanya itu 1:1, jadi proporsinya itu normal. Sedangkan kalau ovale itu proporsinya itu lebih besar dari kromatin. Jadi kalau cincin nih diibaratin sebuah cincin, kromatin itu adalah diamondnya. Yang gede ini adalah kromatinnya, sedangkan sitoplasmanya itu adalah cincinnya. Nah, kalau ovale kromatinnya itu lebih gede daripada sitoplasmanya. Jadi kromatinnya itu lebih dominan daripada sitoplasmanya. Sedangkan kalau Vivax, kromatinnya sama dengan sitoplasmanya. Jadi rasionya itu sama. Terus kalau dari segi trofozoit, skizon sama gametosit, yang gampang dibedain adalah bentuknya. Kalau bentuk trofozoit, skizon, gametositnya Vivax, itu bentuknya adalah amubioid. Jadi bentuknya seperti amuba. Sedangkan kalau ovale, itu bentuk eritrositnya itu bentuknya oval, makanya dia dinamain ovale. Lalu dia itu punya fimbre. Fimbre bukan berarti yang panjang ya, fimbre itu maksudnya kayak tarikan-tarikan keluar si eritrositnya. Nah, ini biasanya kalau ovale itu disebutnya adalah komet karena bentuknya seperti komet. Terus ketika kalian udah nentuin eritrositnya membesar atau enggak. Kalau membesar berarti Vivax sama ovale, tapi kalau nggak membesar berarti antara falciparum ataupun malariae. Nah, kalau falciparum paling gampang bedain antara falciparum sama malariae itu dari ringnya falciparum. Kalau ringnya falciparum dia itu pasti punya lebih dari satu kromatin dan lebih dari satu kromatin. Jadi di sini di gambar ini kan dia ada 3 kromatin ataupun 3 sitoplasma. Nah, bisa aja nih nanti dia 2 kromatin 1 sitoplasma atau 3 kromatin 1 sitoplasma. Pasti kromatinnya itu lebih dari 1. Terus kalau mau bedain dari trofozoitnya, kalian apalin yang di malariae. Malariae itu udah pasti bentuknya itu band. Jadi kayak batang gitu, kayak pita gitu, band. Terus kalau dari skizon yang paling gampang dibedain antara falciparum sama malariae itu adalah skizon dari falciparum. Di sini kalian bisa lihat kalau misalnya di falciparum itu ada massa hitam yang dikelilingin. Itu pasti khas banget pada falciparum. Dia pasti punya massa kromatin
hitam yang sudah menghitam, terus dia dikelilingin sama skizon-skizonnya. Kalau gametositnya yang paling gampang adalah falciparum, dia bentuknya kresen ataupun dia bisa dibilang kayak bentuk sosis ataupun bentuk pisang. Nah, ini tabel perbedaan-perbedaan dari Plasmodium falciparum, vivax sama ovale dan malariae. Pertama kita lihat apakah red blood cell yang diinfeksi itu membesar atau tidak ukurannya. Habis itu baru kita lihat parasit di dalamnya. Nah, ini adalah patogenesis di mana tadi saya bilang kalau misalnya Plasmodium itu dia punya dua cycle di nyamuk sama cycle di manusia. Kalau cycle di nyamuk itu proses awalnya adalah nyamuk itu akan menghisap gametosit yang ada di tubuh manusia. Makrogametosit ataupun mikrogametosit. Makrogametosit itu betina, mikrogametosit itu jantan. Pokoknya prinsipnya semua di parasitologi, di entomologi, di helmintologi, yang betina itu yang dominan. Jadi yang betina itu pasti yang besar. Nah, habis itu mereka melakukan reproduksi, mereka akan menghasilkan ookinet. Ookinet akhirnya jadi oocis. Nah, dari oocis ini dia akan menyebabkan ruptur di nyamuknya, akhirnya rilis sporozoid. Nah, sporozoid ini adalah fase infektif dari Plasmodium. Maksudnya fase infektif apa? Dia yang akan berkembang menjadi stadium-stadium berikutnya di dalam tubuh manusia. Yang pertama kali masuk di tubuh manusia itu adalah sporozoid. Itu fase infektifnya. Nah, ketika si sporozoid itu diinjeksikan ke tubuh manusia, ke pembuluh darah manusia, dia itu langsung ke sistem retikuloendotelial, yaitu di liver atau di hepar. Nah, ketika dia sampai di hepar, dia akan menginfeksi si hepatosit. Menginfeksi hepatosit, dia di dalam sel heparnya itu dia jadi skizon, akhirnya dia menyebabkan ruptur dari sel heparnya. Nah, ketika dia ada di sel hepar itu namanya exoerythrocytic cycle atau liver cycle. Setelah itu kan dia ini ruptur kan, sel heparnya dia ruptur, dia jadi merozoid. Kalau udah ruptur itu namanya merozoid. Satu-satu namanya merozoid. Tapi kalau dia di dalam suatu sel, misalnya kalau liver cell ataupun red blood cell, dia itu namanya skizon. Nah, ketika si merozoid ini ada di pembuluh darah, dia itu nanti akan merangsang proses inflamasi. Sistem imun kita tuh akan bekerja nih. Nah, ketika terjadi proses inflamasi yang sistemik atau sistem imun kita itu bekerja, otomatis tubuh kita itu akan si hipotalamus akan menaikkan ambang rangsang suhu. Ambang suhunya itu akan naik. Nah, ketika ambang suhunya naik, respon dari tubuh kita harus mencapai respon dari tubuh kita untuk mencapai ambang suhu tersebut adalah menggigil, karena menggigil adalah salah satu cara untuk menghasilkan heat atau menghasilkan panas. Nah, makanya pada fase pertama atau trias dari malaria itu pertamanya adalah menggigil, karena itu untuk memenuhi ambang suhu yang disebabkan karena proses inflamasi. Ketika ambang suhunya itu sudah tercapai, disinilah ada proses demam. Karena heat atau panasnya itu sudah tercukupi, akhirnya dia mencapai ambang suhu yang sudah ditentukan karena proses inflamasi, dia jadi demam. Nah, ketika jadi demam, si merozoid itu masih di dalam pembuluh darah, belum masuk ke eritrosit. Tapi ketika dia sudah masuk ke eritrosit, otomatis di dalam eritrosit kan, ini si Plasmodium, si sistem imun tubuh kita itu tidak bisa mendeteksi adanya infeksi Plasmodium kalau si Plasmodium itu ada di eritrosit, tidak dapat mendeteksi secara sementara. Akhirnya dia akan menurunkan lagi nih ambang suhunya. Nah, gimana caranya yang tadi awalnya ambang suhunya dari demam, dari tinggi, tiba-tiba ambang suhunya diturunkan dari normal. Akhirnya tubuh kita merespon dengan mengeluarkan heat. Caranya yaitu berkeringat. Makanya triasnya adalah menggigil, demam, dan berkeringat. Nah, lalu ketika dia udah masuk ke dalam pembuluh darah, masuk dalam eritrosit, si merozoidnya masuk eritrosit itu dinamakan imatotrophozoid, yaitu ring stage. Nah, ring stage ini mulai dari ring stage ini yang bisa
sebagai stadium diagnostik. Jadi dari ring stage, dari trophozoid, dari schizon sampai akhirnya dari gametosit itu bisa sebagai stadium diagnostik. Nah, dari imatotrophozoid ini dia akan dipecah menjadi apakah dia akan menjadi makrotrophozoid atau dia akan menjadi bakal gametosit. Kalau misalnya dia jadi makrotrophozoid, jadi dia akan menjadi skizon yang akhirnya menyebabkan ruptur dari eritrosit, akhirnya dia jadi merozoid, pecah di pembuluh darah kan merozoidnya. Kalau misalnya dia jadi bakal gametosit, ya dia nanti akan jadi makrogametosit ataupun mikrogametosit gitu. Nah, siklus ini setiap plasmodium itu beda-beda. Makanya tadi ada yang namanya tertiana, ada yang namanya quartiana, ada yang namanya tertiana maligna. Nah, kalau yang ovale sama vivax itu kan namanya tertiana. Berarti demamnya tiga hari sekali kan. Nah, 3 hari sekali itu demamnya itu cuma 1 hari. Itu dikarenakan adanya merozoid di dalam pembuluh darah. Berarti merozoid itu ada di dalam pembuluh darah itu cuma 1 hari untuk yang Plasmodium ovale dan Plasmodium vivax. Tapi merozoid ada di dalam eritrosit itu 48 jam untuk yang ovale sama vivax. Kalau quartiana berarti merozoid di dalam pembuluh darah itu cuma waktunya 1 hari. Tapi di dalam eritrosit dia itu waktunya sampai 3 hari gitu. Terus gimana yang tertiana maligna? Kenapa dia bisa disebut tertiana maligna? Awalnya dia itu tertiana maligna itu kan berarti falciparum. Awalnya dia mengikuti pola tertiana, tapi lama-lama dia itu setiap hari demam akhirnya. Makanya itu bisa disebut tertiana maligna. Itu alasan yang pertama kenapa disebut maligna. Yang kedua, karena si Plasmodium falciparum, kalau dia sudah menginfeksi eritrosit, dia akan merubah bentuk dari eritrosit atau dia akan membuat kait roset di eritrosit. Fungsinya apa roset itu? Fungsinya supaya eritrosit yang terinfeksi itu mengikat eritrosit lain. Terus kenapa kalau dia mengikat eritrosit lain? Kalau dia mengikat eritrosit lain, dia akan menyebabkan gumpalan eritrosit. Terus gimana kalau ada gumpalan eritrosit? Kalau ada gumpalan eritrosit, otomatis dia akan menyebabkan obstruksi di pembuluh darah. Apa efeknya kalau ada obstruksi di pembuluh darah? Otomatis dia akan menyebabkan gangguan hemodinamik. Pertama. Yang kedua, dia akan menyebabkan beberapa organ failure karena perfusi jaringannya itu kurang. Makanya cuma Plasmodium falciparum yang bisa menyebabkan malaria berat. Alasannya kayak gitu karena si falciparum itu punya virulensi yang lebih besar daripada Plasmodium lainnya. Terus di sini bisa dilihat masa inkubasinya. Masa inkubasinya itu rata-rata adalah paling cepat adalah 12 hari. Berarti 2 minggu. Kan kalau misalnya di anamnesis malaria, di anamnesis malaria itu misal nih, yang paling penting adalah kita menanyakan apakah dia ada riwayat bepergian ke daerah pandemik atau endemik atau enggak, apakah dia pernah minum obat malaria atau enggak. Nah, riwayat bepergian endemik, kalau misalnya iya, misal nih dia bilang, iya saya habis pergi ke tempat endemik malaria, Banten atau Lampung, atau misalnya di daerah Indonesia Timur, atau bahkan luar negeri, kayak misalnya di Kongo, kayak gitu. Nah, dia ada nih riwayat itu, tapi dia di tempat itu cuma 1 hari, terus pulang. Terus tiba-tiba waktu pulang dia demam. Bisa nggak kita diagnosis malaria? Belum bisa kita diagnosis malaria. Kenapa? Karena masa inkubasi malaria itu paling cepat adalah 12 hari. Kecuali dia bilang, iya 2 minggu yang lalu saya atau 3 minggu yang lalu saya baru pulang dari Banten. Terus habis itu saya demam. Kita masih bisa berpikir bahwa 3 minggu yang 3 minggu rentan dari dia pulang sampai dia demam itu adalah masa inkubasi dari malaria. Jadi kita masih bisa berpikir bahwa itu malaria. Kalau misalnya range-nya itu 3 minggu, kalau 1 hari, 3 hari itu kita belum bisa pikir itu malaria. Kita harus pikirin kayak diagnosis banding dari malaria. Mungkin bisa DBD, mungkin bisa tifoid, bisa chikungunya, atau infeksi-infeksi virus yang sifatnya lebih akut daripada infeksi parasit yang sifatnya lebih kronik ataupun subkronik gitu. Nah, di anamnesis, otomatis kalau anamnesis kita harus tanya tentang trias malarianya, yaitu menggigil, demam, sama keringat dingin gitu. Alasannya kenapa ya? Tadi alasannya kan udah saya jelasin kenapa dia bisa menggigil, bisa demam, bisa keringat dingin. Terus
sakit kepala, mual, muntah, diare, nyeri otot itu sebenarnya gejala-gejala yang nggak spesifik. Artinya di semua penyakit itu ada gejala ini. Common symptoms-nya adalah ya sakit kepala, mual, muntah, diare, nyeri otot. Jadi ini bukan gejala spesifik di malaria. Terus yang ketiga, kalian harus tanyain tadi apakah dia habis bepergian atau tinggal di tempat endemis atau enggak, sakit malaria atau enggak, atau minum obat malaria atau enggak. Kenapa kita harus tanya sakit malaria atau minum obat malaria atau enggak? Ini berkaitan dengan kekambuhan. Jadi kekambuhan di malaria atau uh, rekurensi di malaria itu dibagi tiga. Apakah dia relapse, apakah dia rekrudescensi, ataukah dia reinfeksi. Nanti akan dibahas di slide kekambuhan. Terus ada nggak sih riwayat transfusi? Kalau dia habis transfusi, kemungkinan dia juga tertularnya dari transfusi. Pokoknya kita harus cari faktor yang menyebabkan dia bisa malaria. Apakah dia habis dari tempat endemis, ataukah dia habis melakukan transfusi, ataukah emang malarianya itu sebenarnya udah ada, tapi dia relapse, atau rekrudescensi, atau reinfeksi. Terus tanda-tanda malaria berat. Nah, tanda-tanda malaria berat ini banyak. Kayak misalnya kalau dia terjadi malaria cerebral, yaitu harus ada gangguan kesadaran. Gangguan kesadaran GCS-nya harus berapa? GCS-nya harus kurang dari 9. Terus pasiennya ada kejang. Itu yang baru bisa dikatakan dia malaria cerebral. Terus kenapa dia bisa menyebabkan malaria cerebral ya karena infeksi plasmodium itu adalah infeksi di pembuluh darah ataupun di sel darah merah yang dia akan menyebar secara sistemik, bisa ke otak, bisa ke jantung, bisa kemana aja, itu suka-suka dia, makanya dia bisa menyebabkan malaria cerebral. Terus kenapa dia bisa kuning di malaria berat? Karena kalian tahu di sini di malaria itu proses yang terlibat atau organ yang terlibat adalah organ hepar sama organ spleen atau limpa. Nah, fungsinya limpa atau spleen itu dia kan menghancurkan blood cell yang terinfeksi ataupun yang tua. Nah, pada malaria yang terinfeksi blood cell-nya adalah trombosit sama red blood cell kan, sel darah merah. Kalau misalnya Plasmodium vivax ovale sama malariae, dia itu spesifik di eritrosit, baik eritrosit yang muda ataupun eritrosit yang tua, itu tergantung plasmodiumnya yang mana. Tapi kalau falciparum, dia itu menginfeksi seluruh jenis darah merah, kayak misalnya eritrosit dia baik yang muda, baik yang tua pasti dia diinvasi. Trombosit juga dia diinvasi. Nah, si spleen ini tugasnya untuk menghancurkan eritrosit yang rusak atau yang terinfeksi atau yang udah tua. Nah, pada malaria kan ada infeksi nih, berarti eritrositnya itu dihancurkan sama spleen kan. Nah, ketika eritrosit dihancurkan sama spleen, ada komponen hemoglobin nih. Nah, si hemoglobin ini kan dikatalisasi atau dipecah di hepar jadi hem dan globulin kan. Nah, si globulin ini nanti kan dia akan menjadi bilirubin. Bilirubinnya otomatis kalau proses hemolisisnya banyak, bilirubinnya juga akan banyak. Makanya pada pasien malaria berat, itu bisa ditemukan tubuhnya kuning. Ini juga berkaitan dengan pemeriksaan fisik, ditemukannya hepatosplenomegali. Kenapa bisa hepatosplenomegali? Karena dengan adanya infeksi plasmodium yang banyak di eritrosit, otomatis dia akan menyebabkan spleen itu bekerja lebih keras. Ketika spleen itu bekerja lebih keras untuk menghancurkan eritrosit yang terinfeksi banyak ini, spleen itu akan membesar. Makanya ada splenomegali. Kan kalau misalnya nih kalian nge-gym buat gedein otot, kalau di rangsang terus ototnya juga akan gede kan, itu sama juga kayak spleen. Spleennya bekerja terus-terusan, akhirnya spleennya membesar. Nah, spleen yang membesar otomatis kan gara-gara tugasnya yang berat kan, tugasnya yang banyak, itu pun juga akan sinergis dengan heparnya juga akan membesar karena fungsinya ini saling ketergantungan antara spleen dan hepar gitu. Makanya dia bisa tubuhnya kuning ataupun hepatosplenomegali. Terus dia ada perdarahan. Nah, kalian harus ingat kalau perdarahan itu perdarahan spontan atau diastesis hemoragik itu disebabkan sama 3 komponen. Komponen koagulasi, komponen trombosit, sama komponen permeabilitas pembuluh darah.
komponen koagulasi, contoh penyakitnya adalah hemofilia. Pasien dengan hemofilia itu ada gangguan koagulasi sehingga dia bisa terjadi perdarahan spontan. Yang kedua, pasien dengan permeabilitas pembuluh darah yang rusak. Contohnya pada pasien DBD. Pasien DBD itu permeabilitasnya rusak loh, endotelnya rusak. Sehingga vasodilatasi kan pembuluh darahnya, pasiennya bisa menyebabkan perdarahan, trombosit. Pasien dengan trombositopenia atau trombositnya itu kurang dari 50.000, itu bisa nyebabin dia perdarahan. Nah, kalau pada malaria, ini komponen yang terkena adalah komponen trombosit kalau pada malaria berat. Karena trombositnya itu diserang sama Plasmodium falciparum, akhirnya dipecah sama spleen, akhirnya terjadi trombositopenia. Nah, trombositopenia ini yang akan merangsang terjadinya perdarahan. Lalu bisa sesak nafas. Sesak nafas itu terjadi ketika dia ada efusi pleura, baik minimal ataupun yang banyak. Kenapa bisa terjadi efusi pleura atau ekstravasasi cairan dari dari intraseluler ke ekstraseluler, karena ada perubahan kadar natrium di dalam pembuluh darah. Jadi Plasmodium falciparum atau malaria itu dia malaria berat, dia itu menyebabkan 3 gangguan. Pertama, gangguan hemodinamik, yang kedua gangguan imunologik, yang ketiga gangguan metabolik. Gangguan hemodinamik ini dikarenakan tadi bahwa eritrositnya itu akan mengumpal sehingga hemodinamiknya itu akan terpengaruhi atau akan jelek. Yang kedua, komponen imunologik, ketika plasmodium itu ada di pembuluh darah bukan di eritrosit, dia akan merangsang sistem inflamasi, dia akan menyebabkan gejala-gejala sistemik. Yang ketiga, metabolik. Metabolik di sini pertama dia bisa terjadi hipoglikemi. Kenapa dia bisa terjadi hipoglikemi? Karena plasmodium kan di pembuluh darah, sedangkan plasmodium itu kan butuh makanan kan. Makanan dari plasmodium itu adalah glukosa. Jadi pasien dengan malaria berat itu harus dicek gula, apakah dia terjadi hipoglikemi atau tidak. Yang kedua, itu bisa gangguan perfusi. Karena adanya obstruksi, akhirnya dia akan menyebabkan perfusi darah ke setiap jaringan itu akan berkurang, sehingga nanti lama-kelamaan akan menyebabkan organ failure. Yang ketiga, di metabolik, dia akan menyebabkan penurunan kadar natrium. Kenapa penurunan kadar natrium? Ketika terjadi penurunan kadar natrium, itu otomatis akan terjadi hipoosmolaritas di dalam pembuluh darah. Nah, ketika terjadi hipoosmolaritas, osmolaritas di luar pembuluh darah itu lebih tinggi daripada di dalam pembuluh darah. Otomatis dia akan menarik cairan plasma keluar. Makanya pada pasien dengan malaria berat itu bisa ditemukan sesak nafas karena adanya efusi, atau dia bisa ditemukan asites. Gitu. Kan cairan atau darah itu tetap stay berada di pembuluh darah, dia itu dipengaruhi oleh 3 komponen kan, tekanan hidrostatik, tekanan onkotik, tekanan osmotik, sama permeabilitas pembuluh darah. Terus kenapa dia bisa oliguria ataupun anuria? Oliguria ataupun anuria ini itu dikarenakan adanya gagal ginjal akut. Kenapa sih pasien dengan malaria bisa gagal ginjal akut? Ini prinsipnya sama kayak malaria cerebral, karena adanya gangguan perfusi darah yang menuju ke ginjal, akhirnya ginjal nggak dapat suplai oksigen yang maksimal. Nah, ketika dia nggak dapat suplai oksigen yang maksimal, dia akan menyebabkan kerusakan kayak di glomerulusnya, di filtrationnya itu dia akan rusak. Nah, makanya pasien dengan malaria berat itu bisa oliguria ataupun anuria. Oliguria itu dikatakan oliguria ketika kurang dari 400 mili per 24 jam. Terus kenapa dia bisa black water fever? Black water fever itu bisa dari gejala malaria atau bisa dari efek samping obat malaria yaitu kina. Tapi kalau misalnya dia dari gejala malaria, kenapa? Karena gini, kalian harus tahu, tadi saya bilang kalau hemoglobin akan dipecah dari hem dan globin. Globin akan diproduksi lagi menjadi bilirubin kan. Nah, bilirubin itu ada 2 kan, bilirubin conjugated sama bilirubin unconjugated. Bilirubin unconjugated itu dia lipid soluble. Tapi kalau bilirubin conjugated, dia itu water soluble. Nah, bilirubin conjugatednya banyak nih, karena proses pemecahan atau katalisasi hemoglobin ini besar kan. Bilirubin conjugatednya banyak,
dia yang water soluble, otomatis dia nanti akan diekspresikan melalui ginjal. Nah, ketika dia diekspresikan melalui ginjal, ya dia akan mewarnai urinnya itu warnanya hitam, makanya bisa black water fever atau airnya itu warnanya gelap. Nah, ini tipe demamnya. Tipe demamnya itu tadi saya bilang ada tertiana, quartiana, atau tertiana maligna. Ini sama. Terus ini gambaran klinisnya. Gambaran klinis yang paling khas adalah tadi menggigil, demam, dan berkeringat. Yang lainnya itu adalah gejala-gejala. Boleh izin interupsi sebentar, Kak? Ya, kenapa? Mohon maaf sebelumnya, Kak. Apakah boleh sedikit lebih pelan, Kak? Karena tadi agak terlalu cepat, Kak. Mohon maaf sebelumnya, Kak. Oke. Terima kasih banyak, Mau Kak. diulangin dari yang mana? Mungkin boleh dilanjutkan, Kak, tapi mungkin temponya bisa diperlambat sedikit, Kak. Terima kasih banyak, Kak, sebelumnya. Oke. Nah, terus kan tadi kan dari bisa awalnya pasti menggigil dulu, habis itu demam, habis itu berkeringat. Nah, gejala-gejala lainnya adalah gejala-gejala common symptoms dari penyakit infeksi ya, kayak misalnya dispepsia, nyeri otot, mual muntah, nyeri kepala, itu gejala-gejala yang nggak khas. Maksudnya kalian nggak bisa bedain penyakit-penyakit infeksi dari gejala-gejala yang sering timbul. Terus di pemeriksaan penunjang gold standarnya itu adalah pemeriksaan sel darah tebal dan tipis sama RDT. Pokoknya prinsipnya gold standar dari penyakit infeksi itu adalah gimana caranya kalian bisa lihat itu mikroorganisme, atau kalian bisa tahu itu antigen mikroorganisme apa, atau ada antibodi yang terdeteksi. Misal ini kayak plasmodium, kalian bisa mendiagnosis dia malaria ya ketika kalian bisa melihat plasmodiumnya secara langsung ataupun antigen dari plasmodiumnya kan. Nah, caranya gimana kalau kalian mau lihat plasmodiumnya secara langsung? Ya kalian lakuin pemeriksaan SADT, sediaan apus darah tebal ataupun tipis. Karena kan plasmodium itu tadi adanya di pembuluh darah, di eritrosit kan, di dalam eritrosit. Nah, kalian harus lakuin ini pemeriksaan SADT. Bedanya apa SADT tebal sama SADT tipis? Tebal itu cuma tahu, oh ada plasmodium di tubuh kita. Tapi kalau tipis, itu kalian bisa tahu ini jenisnya plasmodium apa. Nah, pada pemeriksaan SADT, itu kalian bisa interpretasi berdasarkan semi kuantitatif atau kuantitatif. Kalau semi kuantitatif itu yang misalnya kayak negatif, plus 1, plus 2, plus 3, plus 4. Itu pernya adalah per lapang pandang besar. Baik 100 lapang pandang besar ataupun 1 lapang pandang besar. Terus kalau misalnya yang kuantitatif, kalian itu harus bandingin jumlah parasit yang ada di darah dibandingin sama mikroliter darah. Kalau yang tebal dibandingin mikroliter darah putih, artinya dibandingin sama leukosit, tapi kalau yang tipis kalian bandinginnya sama eritrosit. Terus RDT. RDT ini sebenarnya dia mengetahui antigen dari plasmodium. Terus biasanya, tapi kekurangan RDT ini, dia itu mahal, tapi dia cepat. Makanya RDT ini biasanya digunakan pada kasus-kasus KLB atau kejadian luar biasa. Karena di KLB itu butuh diagnosis yang cepat daripada diagnosis yang tepat gitu. Nah, ini untuk alur gimana kita bisa nemuin malaria. Kayak misalnya pasiennya ada demam dalam 3 hari terakhir. Terus habis itu ada gejala yang sesuai trias malaria. Kita bisa ngelakuin pemeriksaan mikroskopik ataupun pemeriksaan RDT. Kalau hasilnya positif ya berarti dia otomatis malaria. Tapi kalau dia hasilnya negatif, kita harus ngelakuin pemeriksaan ulang 24 jam sampai 48 jam. Kenapa kayak gitu? Ini tergantung dari patogenesis merozoit berada di pembuluh. Ini tergantung dari merozoit masuk ke dalam eritrosit itu berapa lama. Kalau hasilnya positif ya malaria, kalau hasilnya negatif ya kita harus cari etiologi lain. Nah, ini diagnosis bandingnya itu bisa leptospirosis, demam tifoid, malaria, ataupun demam dengue. Beda-beda masing-masing. Kalau misalnya leptospirosis, yang harus kalian cari adalah pasien itu ada nggak sih riwayat dengan urin tikus
kita tanyain apakah dia seorang laboratoris yang mendeteksi tikus, apakah di tempat lingkungannya itu ada banjir yang mungkin banyak urin tikus yang di genangan air banjirnya atau di daerah yang banyak tikus. Lalu pasiennya itu lebih sering ngeluhin nyeri betis. Itu khas banget pada leptospirosis, nyeri pada betisnya. Terus kalau demam tifoid itu dia punya tiga trias atau trias tifoid. Trias tifoid itu yang pertama dia ada gangguan gastrointestinal, yang kedua dia ada gangguan kesadaran. Gangguan kesadaran itu nggak mesti harus penurunan kesadaran ya. Dia misalnya kayak gaduh gelisah, apatis, itu juga udah bisa masuk kriteria gangguan kesadaran di demam tifoid. Yang ketiga itu ada demam yang step ladder. Terus kalau malaria ya pasti dia ada trias malaria. Kalau demam dengue ini dia itu pasti ada bercak kemerahan, bisa ada perdarahan spontan, walaupun malaria juga bisa ada perdarahan spontan, tapi yang paling khas itu adalah terjadi hemokonsentrasi kalau di demam dengue. Kan nih pasti nih ketika pasien datang, kita tuh pasti ngecek darah lengkap ataupun darah rutin. Nah, kalian lihat kalau terjadi hemokonsentrasi ya berarti demam dengue, tapi kalau nggak terjadi hemokonsentrasi ya berarti dia bukan demam dengue. Terus kalau demam dengue itu kan dia juga dibagi jadi ada warning sign sama without warning sign kan. Itu juga kalian harus tahu kayak misalnya warning sign itu yang persisting abdominal pain, terus kayak dia yang muntah yang terus-menerus juga, terus ada hepatosplenomegali yang lebih dari 2 cm, itu pemeriksaan fisik dari demam dengue. Nah, ini malaria berat. Kapan sih dikatakan malaria berat? Ketika terjadi malaria cerebral, penurunan kesadaran, GCS kurang dari 9, disertai dengan kejang, lalu anemia berat, HB-nya kurang dari 5, atau hematokrit kurang dari 15, adanya gagal ginjal akut, urinnya kurang dari 400 ml per 24 jam, ada edema paru, sindrom hipoglikemi, karena tadi gangguannya itu ada gangguan metabolik di malaria berat, bisa shock, bisa perdarahan spontan, bisa kejang, bisa asidosis, hemoglobinuria, bisa hiperparasitemia, ikterus, sama hiperpireksi. Hiperpireksi itu dikatakan ketika suhunya itu lebih dari 40 derajat Celcius. Terus ini untuk tata laksana malaria falciparum, lini pertamanya adalah DHP dan primaquine. Oh iya, kalian juga harus tahu klasifikasi obat dari malaria. Jadi klasifikasi obat malaria itu ada skizontosid jaringan sekunder, contohnya itu untuk stadium hipnozoid, lalu dia ada skizontosid darah, sama dia ada gametositosid. Nah, tadi kan sampai klasifikasi obat. Contoh obatnya apa aja? Kalau misalnya yang skizontosid jaringan, itu contohnya pirimetamin, proguanil, primaquine. Maksudnya jaringan itu apa? Jaringan itu kan tadi dia menginfeksi, awalnya dia menginfeksi liver kan. Nah, ini fungsinya dari skizontosid jaringan. Dia itu untuk membunuh plasmodium yang ada di liver. Terus skizontosid jaringan sekunder, itu contohnya primaquine. Ini itu untuk stadium hipnozoid. Nah, kalian harus tahu pada Plasmodium vivax dan Plasmodium ovale itu ada namanya stadium hipnozoid, di mana dia itu akan dorman ataupun akan hidup di dalam sel dan tidak menyebabkan ruptur dari sel tersebut. Makanya kita perlu primaquine sebagai skizontosid jaringan sekunder untuk membunuh fase hipnozoidnya tersebut. Lalu skizontosid darah. Skizontosid darah itu contohnya kayak chloroquine, quinine,
doxycycline, terus artemisin, tetrasiklin, itu merupakan contoh dari skizontosit darah. Lalu ada yang namanya gametositosit, itu contohnya kayak primaquine, chloroquine, sama quinin. Nah, terus habis itu perlu diperhatiin efek sampingnya. Kalau misalnya kayak artemeter, itu efek sampingnya adalah neurotoksik. Terus kalau misalnya artesunat itu lebih ke gangguan jantung, kayak dia akan menyebabkan ST elevasi, ST depresi, dia akan menyebabkan AV blok derajat 1, itu artesunat. Terus kalau kina itu dia bisa nyebabin blackwater fever sama chinchonism. Chinchonism itu ada gejala vertigo, tinnitus, sakit kepala, sama penurunan pendengaran. Terus yang khas lagi itu kalian harus tahu efek samping dari primaquine. Efek samping dari primaquine itu bisa nyebabin hemolisis, tetapi pada pasien G6PD, lalu dia bisa nyebabin kejang. Nah, setelah itu, ini untuk falciparum, lini pertamanya adalah dihidroartemisinin, piperaquine, primaquine. Lini keduanya adalah kina, doxycycline atau tetrasiklin ditambah primaquine. Kalau kalian lihat di sini, lini pertamanya itu nggak cuma satu obat, kayak dihidroartemisinin ditambah piperaquine ditambah primaquine. Nah, ada namanya itu ACT. ACT itu adalah artesunat atau artemeter combination therapy. ACT itu dia punya 3 kombinasi. Kombinasi yang pertama itu adalah ASAQ, ASAQ. ASAQ itu terdiri dari artesunat amodiaquine. Terus ada kombinasi DHP. DHP itu dari dihidroartemisinin plus piperaquine. Terus kombinasi yang ketiga adalah kombinasi AL, yaitu artemeter dan lumefantrine. Nah, piperaquine ini tambahan sendiri. Kenapa harus tambah piperaquine? Karena walaupun malaria ataupun Plasmodium falciparum tidak memiliki fase hipnozoid, tapi prevalensi terjadinya mix infection itu sering. Jadi falciparum dengan vivax itu sering terjadi mix infection. Makanya kita harus cegah itu untuk terjadi rekrudesensi. Jadi kita harus tambahin primaquine untuk mencegah terjadinya rekrudesensi. Nah, ini untuk tata laksana malaria vivax dan ovala itu sama artesunat amodiaquine ataupun DHP plus primaquine. Ini belum ditambah primaquine. Harusnya plus primaquine ataupun kina plus primaquine sebagai lini keduanya. Nah, ini adalah algoritma penata laksanaan malaria yang tanpa komplikasi. Bisa dilihat kalau falciparum positif itu DHP atau artesunat amodiaquine ditambah primaquine sebagai lini pertama, sebagai lini keduanya adalah kina plus doxycycline tetrasiklin ditambah primaquine. Kalau Plasmodium vivax pertamanya adalah DHP atau artesunat amodiaquine plus primaquine, terus lini keduanya adalah kina plus primaquine. Kalau mix itu ada falciparum sama vivax, itu bisa DHP, artesunat amodiaquine plus primaquine. Terus ini kalau misalnya malaria berat itu pertama harus diinjeksi artesunat ataupun artemeter. Pilihannya itu ya tergantung dari kondisi pasiennya. Kalau pasiennya dia punya kelainan jantung atau sakit jantung, kita nggak mungkin pilih artesunat. Karena artesunat akan menyebabkan AV blok derajat 1, ST elevasi, ataupun ST depresi. Sedangkan kalau pasiennya punya gangguan neurologi, ya kita nggak mungkin kasih artemeter, karena artemeter sifatnya neurotoksik. Nah, terus kapan sih kita harus ganti mereka ke obat oral? Itu tergantung kondisi. Kalau misalnya pasiennya kondisinya sudah
stabil, kondisinya udah bisa makan minum, itu kita baru bisa kasih obat oral. Obat oralnya apa? Ya ACT. ACT yang paling bagus itu adalah DHP, dihidroartemisinin ditambah piperaquine, karena minim eh, minim efek samping. Dihidroartemisinin itu kan sebenarnya produk dari artemisin kan, artemisin, produk artemisin. Jadi efek samping dari artemisin itu lebih kecil. Nah, kekambuhan. Di kekambuhan ini kan tadi saya bilang bahwa rekurensi itu ada 3 kalau di malaria. Relapse, rekudesensi, sama reinfeksi. Relapse itu terjadi setelah 28 hari pengobatan, ini karena fase hipnozoid. Sedangkan rekrudesensi ini terjadi selama 20 hari pemantauan pengobatan karena infeksi parasit sebelumnya. Artinya kalau rekrudesensi dan relapse ini kemungkinan karena adanya inadekuat tata laksana. Terus ada reinfeksi. Reinfeksi itu terjadi setelah 28 hari pemantauan pengobatan, tapi pasiennya itu terinfeksi oleh parasit lain, berbeda dengan parasit sebelumnya. Itu yang dinamakan reinfeksi. Terus treatment failure, kapan sih dikatakan kegagalan tata laksana? Yang pertama, ada early, ada late. Kalau early, itu punya 4 kriteria nih. Early treatment failure, kriteria yang pertama, ketika dia menjadi malaria berat pada hari pertama sampai hari ketiga disertai dengan parasitemia. Terus kalau misalnya kriteria yang kedua, itu ketika hitung parasit di hari kedua, hari pengobatan kedua, itu lebih banyak daripada hari ke-0 atau sebelum pengobatan. Kriteria yang ketiga, hitung parasitnya di hari ketiga lebih dari sama dengan hari ke-0. Jadi hari ketiga pengobatan itu masih lebih banyak ataupun sama dengan hari sebelum pengobatan. Atau kriteria keempat, ditemukan parasit aseksual di hari ketiga disertai dengan adanya demam. Itu kalau early treatment failure. Tapi kalau late treatment failure, itu ada 2, secara klinis parasitologis atau secara parasitologis aja. Kriterianya itu ketika ditemukan kembali parasit aseksual di hari ke-4 sampai ke-28 tanpa atau disertai dengan demam, sama menjadi berat di hari ke-4 sampai ke-28 disertai dengan parasitemia. Gitu. Atau kalau yang parasitologis aja, itu ditemukan parasit aseksual di hari ke-7, 14, 21, 28 tanpa disertai dengan demam. Nah, terus kapan sih kita harus ngelakuin pemantauan pengobatan dikatakan ini supaya bisa dikatakan ini gagal? Jadi ketika hari pertama dan sampai hari ketiga kita sudah berikan pengobatan, di hari keempat kita harus evaluasi. Apa yang kita evaluasi? Kita evaluasi dari klinisnya, apakah klinisnya membaik atau tidak. Yang kedua, kita evaluasi dari parasitnya, apakah parasitnya itu ada atau tidak. Kalau misalnya parasitnya ada dan klinisnya tidak membaik, kita harus lanjutkan pengobatan. Ataupun kalau misalnya klinisnya tidak membaik, tapi parasitnya itu ada masih sedikit, itu juga harus. Parasitnya masih ada, klinisnya sudah membaik, itu pun juga harus dilanjutkan. Nah, lanjutannya itu di hari ke-14. Di hari ke-14 kita ngelakuin pemeriksaan SADT lagi ataupun RDT. Kita cek lagi nih dari keadaan pasiennya, klinisnya bagaimana, sama dari parasitnya, apakah masih ada atau enggak. Kalau dia itu masih ada parasitnya, kita harus lakuin pengobatan lagi sampai hari ke-28. Nah, nanti di hari ke-28 itu kita cek lagi nih darahnya, apakah dia ada parasitnya atau enggak, apakah klinisnya membaik atau enggak. Kalau klinisnya memburuk ya kita langsung rujuk. Pokoknya setiap kita evaluasi, kalau klinisnya memburuk pasti kita harus rujuk. Tapi kalau klinisnya membaik, dia ada parasit, kita harus lanjutkan pengobatan. Kalau klinisnya tidak membaik dan ada parasit, itu juga kita harus lakukan lanjutan pengobatan. Nah, ketika di hari ke-28 itu klinisnya tidak membaik dan masih ada parasit,
kita harus ganti ke lini kedua. Jadi perubahan lininya, penggunaan lini pertama dan lini kedua, itu setelah kita mengevaluasi di hari ke-28, apakah terjadi perbaikan klinis dan hilangnya parasit atau tidak. Kalau tidak ada, berarti kita harus lanjut ke lini kedua. Gitu. Nah, ini profilaksis pencegahannya. Pencegahannya itu bisa dengan doksisiklin, dosisnya 100 mg. Terus di sini kan tidak boleh diberikan pada ibu hamil dan anak umur di bawah 8 tahun. Itu khusus doksisiklin. Tapi ada namanya Fansidar sebagai pencegahan atau profilaksis dari malaria, bisa digunakan untuk anak usia lebih dari 6 bulan. Itu Fansidar itu isinya adalah pirimetamin ditambah sulfadoksin. Pirimetamin itu dosisnya 25 mg, sulfadoksin dosisnya 500 mg. Gitu. Nah, ini diberikan 2 minggu sebelum bepergian ke tempat endemis sampai 4 minggu setelah bepergian dari tempat endemis. Jadi, dia diberikan sebelum, selama, dan setelah. Gitu. Ada yang mau ditanyain dulu nggak tentang materi malaria sebelum masuk ke laporan kasus? Ada yang ditanyain ataupun ada yang belum paham tentang materi malaria, atau mungkin tadi ada yang bagian ke skip karena saya terlalu cepat. Permisi, Kak. Iya, boleh. Ya, perkenalkan Kak, saya Alia, izin untuk bertanya. Saya kurang paham Kak untuk penggunaan obat ACT tadi kan ada 3 pilihan ya Kak, yang ASAQ, DHP, sama AL. Itu tuh kapan kita tuh cara milih kita harus pakai obat yang mana dari kombinasi itu gimana ya Kak caranya? Ini itu aja Kak, terima kasih. Oke, izin jawab ya. Jadi kalau dari ACT kan tadi ada tiga kombinasi, benar. ASAQ, DHP, sama AL. Lini pertama kalau dari ACT, drug of choice-nya dari malaria itu adalah DHP, dihidroartemisinin sama piperaquine. Itu pasti coba dilihat dari diagram ataupun algoritmanya. Itu pasti pertama adalah dihidroartemisinin ataupun piperaquine yang disebutin. Nah, habis itu kalian bisa pakai artesunat ataupun amodiaquine. Sebenarnya itu pemilihannya nggak ada kriterianya mau pakai DHP ataupun mau pakai ASAQ. Tapi kalian itu bebas untuk menentukan apakah dia harus DHP ataupun ASAQ, karena itu sama-sama ACT kan, dia sama-sama ACT, jadi dia efektivitasnya juga sama aja sih. Jadi pemilihannya bebas, tapi tetap drug of choice-nya adalah DHP. Ini pertamanya DHP, tapi kalau ketersediaan DHP nggak ada, kalian bisa pakai ASAQ. Gitu sih. Oke, baik Kak, terima kasih, sama izin bertanya juga Kak, tadi untuk kekambuhan, sepertinya saya agak kelewat tadi, jadi relapse itu tuh terdiri dari 2, rekurensi dan rekrudesensi, atau ketiganya itu tuh berbeda ya Kak? Saya masih agak kurang paham Kak. Ini, kekambuhan itu kan rekurensi ya. Nah, rekurensi di malaria itu dibagi jadi 3, relapse, rekrudesensi, sama reinfeksi. Gitu. Kalau mungkin bisa dijelaskan ulang Kak untuk ketiganya, soalnya tadi agak terlalu cepat Kak. Terima kasih. Oke. Kalau relapse itu pokoknya intinya kalau relapse itu setelah 28 hari pengobatan itu dia kambuh lagi karena hipnozoid. Berarti sebelumnya harus dipastikan
dia itu terinfeksinya adalah Plasmodium vivax ataupun Plasmodium ovale, karena hanya Plasmodium vivax dan Plasmodium ovale yang punya stadium hipnozoid. Terus kalau misalnya kalau misalnya rekrudescensi itu selama pengobatan 28 hari, misalnya tadinya dia udah membaik, klinisnya udah membaik, terus dia parasitnya udah nggak ada, tiba-tiba muncul lagi parasitnya, itu kemungkinan rekrudescensi, yang artinya pengobatannya itu tidak adekuat, karena berarti di sini prinsipnya kalau rekrudescensi itu parasitnya itu sama dengan infeksi sebelumnya, karena pengobatan yang tidak adekuat, akhirnya dia timbul lagi nih parasitnya dari stadium yang nggak kebunuh, akhirnya dia bisa ke stadium yang menginfeksi kayak skizon ataupun apa gitu. Mungkin dia sebenarnya karena pengobatannya nggak adekuat, nggak mati seluruhnya, tapi pada saat pemeriksaan mikroskopik, karena pemeriksaan mikroskopik itu kan dia punya kekurangan, dia ada cut off, dia harus ada minimal berapanya kan baru bisa kelihatan gitu. Makanya dia bisa terjadi rekrudescensi dari parasit sebelumnya. Kalau reinfeksi, ya berarti dia sudah dinyatakan sembuh selama 28 hari pengobatan, terus dia demam lagi. Tapi karena plasmodium yang berbeda dari yang sebelumnya. Gitu sih. Paham nggak sampai sini? Baik Kak, sudah paham. Terima kasih banyak Kak. Oke. Ada lagi yang mau tanya? Ada lagi yang mau tanya? Sebelum kita lanjut ke laporan kasus. Oh iya, nanti saya mau kalau di laporan kasus kan tipe ujian SOKA tuh kalian dikasih kasus lengkap ya dari anamnesis sampai ke prognosis. Nah, nanti dari situ kalian diminta untuk analisis nih, kira-kira kenapa alasannya bisa kayak gitu, kenapa alasannya bisa kayak gitu. Nah, nanti di laporan kasus kayaknya juga mau kalian kayak gitu ya, kayak saya bacain dulu nanti laporan kasusnya, nanti saya tanya ini kenapa bisa kayak gini, ini kenapa bisa kayak gini, kenapa pilihan obatnya ini, gitu ya. Ada lagi yang mau ditanyain dulu, atau ada yang belum paham? Pokoknya kalian harus paham dulu di patogenesis atau life cycle dari malaria sih. Ada lagi nggak ada yang mau ditanyain? Kalau nggak ada yang mau ditanyain, kita lanjut ke laporan kasus. Saya kirim ini dulu deh. Yang kalian punya beda ya?